Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Balik lagi di channel YouTube Afif Safi, pakar bola momentari sepak bola dengan kebahagiaan karena Barcelona menang 2-0 berhadapan dengan anjing. Berhadapan dengan Real Sociedad. Ya, biasanya ditemani oleh burung murai, sekarang ditemani oleh anjing-anjing. Ya, jadi teman-teman, ini walaupun Barcelona menang tapi mainnya tetap aneh. Masangan starting line up juga aneh. Sebenarnya bukan aneh, ada hal yang pengen kita lihat tapi kita belum lihat sampai sekarang, yaitu seorang Vitor Roque. Sampai sekarang belum juga diturunkan sebagai line up, belum juga dipasang sebagai subs, belum juga diberi kesempatan oleh masterclass dari Xavi Hernandez. Ini kan pembelian Vitor Roque juga sebenarnya tuh rumit. Ya, ada Xavi bilang gue nggak butuh-butuh amat itu, tapi Deco bilang Barcelona akan butuh Vitor Roque gitu. Sebenarnya gimana nih? Vitor Roque kepencet kali di check out di Shopee, di Tokped kepencet, terus dia datang. Gimana? Nggak mau dimainin? Kekubur Vitor Roque di Olympic Stadium, makanya nggak bisa main, nggak dimainin sama Xavi. Tapi terlepas dari itu, kita bakal bahas lagi lebih lanjut. Skor 2-0 dicetak oleh anak muda berbakat, ya, kandidat kuat peraih Golden Boy, yaitu Lamine Yamal, yang proses golnya itu sama ketika Messi ngoper bola ke Dembele waktu lawan Liverpool, tapi Dembele tidak berhasil mencetak gol. Harusnya kalau cetak gol itu pas di comeback skornya masih 4 sama atau Barcelona masih bisa lolos, tapi enggak. Lamine Yamal memplacing bola pakai kaki terkuat, kaki kiri, jadi membuktikan sebenarnya kalau dari gol itu sedikit kematangan dari Lamine Yamal. Tapi setelah gol Lamine Yamal ngapain? Nah, ini pertanyaannya. Pertanyaannya, setelah golin Lamine Yamal itu serakah. Tapi keserakahan dari Lamine Yamal untuk saat ini gue dukung. Ya, dia harus berani, dia harus sering melakukan spekulasi, dia harus berani mengambil keputusan sampai dia tahu kalau ternyata hal yang gue lakukan itu salah. Ternyata hal yang gue lakukan itu nggak baik. Sehingga hal itu yang bikin Lamine Yamal belajar. Kalau memang bola lebih baik untuk dioper. Kalau memang bola lebih baik buat di-shoot. Kalau bola lebih baik buat di-capping lagi. Jadi pembelajaran ini, pengalaman ini yang dijadikan pelajaran buat mengambil keputusan nanti. Gue sejauh ini karena mungkin menang skornya, jadi Lamine Yamal termaafkan dengan keegoisannya menurut gue. Ya kalau kalah sih gue gedek banget itu. Cuma memang menang dan Barcelona naik lagi di atas Girona. Ya no problem buat gue. Untuk pemain muda di bawah 20, sering aja dulu buat kesalahan di pertandingan yang gak terlalu menentukan. Bukan kesalahan, sering aja terus mengambil keputusan sampai inilah nanti yang menimbulkan jam terbang. Jadi kalau buat ada yang bilang Lamine Yamal serakah, harusnya bisa cetak gol. Memang bisa. Memang harusnya bisa gol dioper ke teman. Harusnya bisa gol dari Lamine Yamal, tapi dia ntar digocek lagi. Nggak apa-apa. Itu cara dia berproses. Itu cara dia nanti mendapatkan pelajaran. Sehingga ketika udah mendapatkan jam terbang, keputusan-keputusan ya jarang memberikan keputusan yang salah di lapangan. Itu Lamine Yamal. Selebihnya overall oke lah. Dan gol kedua dicetak oleh Rafinha melalui titik penalti. Tapi masalahnya adalah Sociedadnya juga menurut gua dia juga salah line up. Dia nggak pasang pakem Oyarzabal dan Kubo dari awal. Gue pikir dia pengen main menekan dari awal. Gue pikir Sociedad mau, ya dia menekan juga, dia cukup menekan. Barcelona cukup sabar, tapi gue pikir dia pakai squad pakem dan rela bertahan gitu. Nanti Kubo counter attack, nanti Oyarzabal tunggu di depan. Ternyata nggak seperti itu. Sociedad mau menguasai bola. Ya, sementara di lini tengah ada Gundo, Pedri. Ya, di belakang ada Inigo, ada Konde, ada Kubarsi.
Ada Cancelo Cancelo ini yang sering jadi pertanyaan. Kalau Lamine Yamal egois atau dia nggak passing, masih bisa dimaafkan karena pemain muda dan dia emang cara belajar dia buat ngambil keputusan. Kalau Cancelo, lu udah main di City, lu udah main di Bayern, lu udah main di Liga Italia. Kalau lu main masih begitu-begitu aja, gua sedikit memahami kenapa lu nggak terlalu lama bertahan di tim. Ternyata di saat lu udah mateng, di saat lu udah bagus, di saat lu serba bisa jadi fullback, bisa golin, defense juga bisa. Ya, walaupun terakhir, tapi kalau udah tua, udah punya jam terbang, keputusan lu sering salah, ya beda lah. Punishmentnya beda. Makanya itu yang ya beda sama Balde masih belum bisa passing. Tunggu dia belajar passing. Kan beda Lamine Yamal keputusannya, tunggu dia masih 20 gitu. Cuma kalau udah kayak Cancelo harusnya nggak seperti itu Cancelo. Nah, Inigo Martinez tampil tampil cukup baik ya. Gue emang seneng back kayak Inigo Martinez, dia kedebak-kedebuk bisa, dia duel bola atas bisa, dia ngeholding juga bisa, jadi aman lah gitu. Ter Stegen tampil dan gue ngelihat Barcelona nggak tahu kenapa ya, walaupun menang tapi karena emang Madrid juara gitu, tapi nggak senang aja gue dilihatnya, nggak seru gitu. Apalagi Lewandowski diganti, kamera menyorot muka Lewandowski, nyorot sampai di bench, sampai dia pakai jaket, dan Lewandowski mukanya itu sebel. Gue yakin seyakin-yakinnya Lewandowski itu sebel bukan karena semata-mata diganti, tapi dia sebel karena yang ngegantiin Ferran Torres. Vitor Roque kemana? Lu punya Jovelli kemana? Iya udah menang, gak ngejar apa-apa, juara udah dapat kok, yang degradasi juga udah dapat kok. Yang kita mau lihat Felix main sama Vitor, kasih kesempatan buat Vitor. Kalau emang lu mau mainin Lewandowski jadiin top skor, suruh pemain yang lain ngumpan. Gue nggak ngelihat masa depan yang cerah kalau Barcelona masih kayak gini. Apalagi masih Xavi, ya ada ada politik yang terjadi di situ. Pemain mengatakan bahwa kami betah sama Xavi, kami bagus, Xavi kinerjanya bagus. Tapi di sisi lain ketika Xavi mengumumkan untuk perpanjang, mainnya jadi kayak aneh, main jadi kayak males-malesan. Sebenarnya lu mau apa enggak? Pemainnya juga aneh-aneh di situ. Yang jadi pertanyaan gitu aja lah, kenapa Vitor Roque nggak main-main? Kenapa sampai sekarang nggak ngasih jam terbang? Udah menang 1-0, ya defense udah nggak terlalu bahaya juga. Serangan dari Sociedad nggak masuk juga. Ntar lagi kalau keadaan kalah lu masukin lagi Vitor Roque di situasi yang nggak memungkinkan. Aneh, Xavi aneh. Dan ya presscon juga seperti biasa, Lamine Yamal salut sama Lewandowski di depan bisa jadi leader. Inigo Martinez tampil cukup baik, dia bilang ya dia senang berada di tim gitu kan, kalau bisa diperpanjang gitu. Pedri seperti biasa sebelum menit 70 udah koma diganti Sergio Roberto. Ya untung nggak terlalu blunder Sergio Roberto. Ya gue nggak tahu Pedri ini emang gini. Alasan gue sebenarnya masih pengen Pedri di Barcelona dan kenapa gue pengen Pedri juga pergi dari Barcelona. Bisa apa Pedri kalau ketemu tim gede gitu? Bisa apa Pedri kalau kayak ketemu dulu Munchen di press, di body, ditabrak jatuh? Bisa apa Pedri kalau ketemu tim yang lagi defense, entah kayak Madrid lagi di defense gitu? Bisa apa Pedri kalau lagi diserang? Bisa apa? Kontrol bola apa passing belakang doang gitu? Ya kalau passing belakang doang, Fermin bisa. Apa bedanya sama Sergio Roberto? Ya, lu bisa gak ngeliuk-ngeliuk ke depan sebelum dihantam sama lawan? Jadi kalau buat Pedri, ya kalau De Jong gue sih udah silakan keluar lah ya. De Jong nggak ada ultimatum lagi. Kalau Pedri masih ultimatum lah. Perbaikin dulu. Lu ngerokok, udah jangan ngerokok dulu dah. Siapa tahu emang bener ngerokok bisa bikin napas nggak kuat. Pedri jangan ngerokok, ya. Jangan apa lagi? Jangan sering-sering masturbate, Pedri. Ya, orang keringet ketika habis diganti di bangku cadangan kelihatan itu mukanya tuh
pucat, nggak tega. Masuk kok main bola jadi nggak tega sih? Hey, nggak tega. Ngeliatnya jadi nggak tega, gimana? Orang ngelihat main bola biar greget, mau gegolin, mau jadi asis, bantu serangan. Ini nggak tega kayak aduh mati dah. Jadi ya seperti itulah kalau menurut gua. Buat fans Barca, kalian jangan seneng dulu di kabarnya Madrid pengen mendatangkan Mbappe, sementara kita masih memperpanjang Sergio Roberto. Ya, De Jong nasibnya entah berantah seperti apa nanti. Kalau transfer sedang terjadi lagi, kalau ada berita-berita sedang terjadi lagi akan gua sebarin ke lu. Terima kasih yang udah nonton, like, komen, dan subscribe. Terima kasih semuanya. Dan ya buat fans Barcelona, kalau nggak ada perubahan dari Barcelona, agak susah buat sabar gitu kan. Kayak nggak apa-apa lah kita lupa dulu sama sepak bola atau kita ngelihat Manchester United. Oke, gitu aja dulu dari Habib Safi, pakar bola meminta sepak bola dengan kebahagiaan. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya dan di set baru bareng gue dan Dita atau teman-teman gue lainnya nanti. Terima kasih yang selalu nonton. Sehat-sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan.